Kenalin Fems, cumi atom khas dari Kota Pahlawan. Rasanya gurih, bumbunya juga meresap sampai ke daging cuminya. Cumi atom sangat enak disantap saat masih hangat. Mantap! Tahu nggak Fems, nama cumi atom diambil karena dijual di depan pasar Atom Fems. Kuliner ini termasuk legendaris karena sudah ada sejak tahun 1917 Fems. Awalnya sih, warung ini hanya buka saat tengah malam aja tuh. Tapi karena banyak permintaan, akhirnya dibuka selama 24 jam non-stop. Laris manis ya Fems. Saat ini, nasi cumi atom sudah dijual oleh generasi keempat Fems. Rasa yang disajikan juga nggak pernah berubah sejak dulu sampai sekarang. Pantas ya Fems, nggak pernah sepi pengunjung. Fems, ada 4 paket menu yang bisa menjadi pilihan Fems loh. Ada nasi campur, biasa, komplit, dan yang terbaru, nasi rawon cumi. Seluruh paketnya sih mendapat lauk cumi hitam Fems. Bedanya bisa dilihat pada menu pendampingnya aja. Oh iya Fems, cumi di sini dimasak dengan tintanya tuh. Kelihatannya sedap banget ya. Jangan sepelein tinta hitam pada cumi ya Fems. Soalnya kandungan glutamat dan asam aminonya bisa memberikan rasa gurih dan sedikit asin. Tinta cumi juga bersifat anti-angiogenik yang dipercaya bisa mencegah tumbuhnya sel tumor. Hebat ya Fems. Cumi atom dijual cukup terjangkau Fems, sekitar Rp13.000 sampai Rp25.000, tergantung dari menu tambahannya. Bagi kalian yang ingin nyicipin nasi cumi, disaranin jangan datang di atas jam 7 malam ya. Soalnya warungnya ramai sama pembeli tuh. Udah jauh-jauh datang, jangan sampai kehabisan ya Fems. Hehehe. Masih soal cumi nih Fems, kita cobain hidangan yang lagi nge-hits di Surabaya. Sate cumi Thailand. Asalnya sih memang dari negeri Gajah Putih Fems, tapi rasanya cocok di lidah kita. Cara bikinnya, cumi yang sudah dipotong tinggal ditusuk dengan tusukan sate. Kombinasikan dengan sosis dan bentuk menyerupai cumi lagi. Unik ya Fems. Lalu cumi tinggal dibakar cara 2 arah agar cumi bisa matang secara sempurna. Fems, cumi diolah emang gampang-gampang susah Fems. Kalau dibakar terlalu lama, bisa-bisa teksturnya jadi alot. Tapi kalau terlalu sebentar, cumi malah belum matang. Setelah dibakar, cumi diberi topping Fems. Tinggal pilih sesuai selera. Ada saus pedas atau barbecue. Bagi pecinta pedas sih disarankan pilih saus pedas yang bisa menggigit lidah. Kalau saus barbecue, rasanya cenderung manis, pedas, dan asam. Bikin ngiler ya Fems. Fems, tekstur cuminya nggak alot dan masih juicy. Bikin mulut kami nggak bisa berhenti ngunyah nih. Soal harga juga sangat terjangkau loh Fems. Satu porsi sate cumi harganya Rp15.000. Murah sekali. Hehehe. Paling enak isi perut lagi nih Fems. Kali ini ada bumbu lodehan bandeng keropok dan sate ayam Pak Tua. 2 menu ini jadi unggulan salah satu rumah makan di Semarang, Jawa Tengah. Bandeng keropok adalah kuliner tempo dulu, berasal dari kata kropokan, yang berarti kumpul-kumpul. Hidangan bandeng bakar atau goreng dengan sambal petis ini Fems biasa tersaji saat kumpul-kumpul. Begitu pula dengan sate ayam Fems, sajian Nusantara yang terinspirasi dari kebab di Timur Tengah, sejak dulu juga biasa tersaji saat ada kenduri atau pesta adat warga. Spesial deh dua-duanya. Rawon ternyata nggak selalu dibuat dari daging sapi. Di Surabaya ada rawon yang dibuat dari sayuran. Bentuk dan teksturnya mirip kayak daging Fems. Namanya rawon vegetarian. Wah, cocok nih disantap oleh pecinta vegetarian. Fems, daging ala vegetarian ini ternyata dibuat dari campuran tepung terigu, bumbu, jamur, dan bawang bombay. Aduk semua bahan sampai rata ya. Tambahkan sedikit air hingga mudah dibentuk. Kalau sudah mirip daging, kukus adonan selama setengah jam Fems. Masak sampai teksturnya berubah kecoklatan. Sambil nunggu matang, kita siapkan kuah rawonnya.
Pasta kluwek dan bumbu lain wajib ada, fams. Tumis sampai harum, fams. Tambahkan air dan labu, masak hingga semua sayurannya matang. Untuk penyajiannya, daging yang sudah dikukus dipotong sesuai selera. Tambahkan tahu dan daun bawang. Lalu campurkan deh dengan kuah rawon tadi. Tara, rawon vegetarian siap disajikan. Bukan cuma para vegetarian aja, rawon ini juga bagus bagi kalian yang sedang menurunkan kolesterol. Soal rasa jangan ditanya, gak beda jauh dengan rawon daging sesungguhnya kok. Jauh sebelum mie instan jadi favorit, bakmi Jowo katanya udah lama eksis loh. Gak lengkap rasanya berkunjung ke Yogyakarta kalau belum coba bakmi Jowo yang kuahnya segar dengan isian ayam yang melimpah. Eits, sekarang gak perlu pakai ribet. Bakmi Jowo kini tampil dalam kemasan praktis. Dalam kemasan praktis ini, fans, bakmi Jowo tradisional bisa jadi komoditi buat pasar internasional. Dengan proses alami, sterilisasi tanpa pengawet, bisa awet sampai 1 tahun. Bakmi, bumbu, dan isian sudah terkemas jadi satu. Tinggal dipanaskan dan beri sentuhan rasa sesuai dengan selera. Kalau yang digoreng, tinggal tambah kecap. Kalau mau yang digodok, ya tinggal tambah air. Praktis, fans. Bakmi Jowo goreng atau yang digodok, dua-duanya punya sensasi kenikmatan yang berbeda. Bakmi Jowo goreng unggul pada bumbu yang lebih kuat dan berasa. Kalau bakmi Jowo godok, kuahnya jadi kelebihan. Nikmat disantap selagi panas, kuah bakmi godok bikin segar dan hangat badan. Kamu suka yang mana, fams? Jajanan tradisional emang nyenengin banget, fams. Bikin kangen masa kecil karena ninggalin kenangan manis. Kue yang satu ini salah satunya. Cantik warna-warni tampilannya, harum aromanya, manis pula cita rasanya. Buat yang udah mulai lupa, kenalin nih, kue ini namanya awuk sampe. Dulu, fams, kue awuk sampe sering dijual di pagi hari. Cocok jadi teman menyeduh kopi dan teh sambil berbincang santai bersama teman atau keluarga di teras rumah. Cita rasa manis nggak berlebihan dengan tekstur lembut dan lunak yang pas, taburan kelapa parut, ada sentuhan rasa gurihnya juga, fams. 1 atau 2 buah menyantap kue ini biasanya udah bikin kenyang. Maklum deh, bahan utamanya terbuat dari singkong. Berhubung rasanya lezat, dihabisin juga nggak apa-apa kok, fams, kuenya. Hihihi. Ini dia, fams, bahan untuk ngebuat kue awuk sampe. Singkong, gula, dan kelapa jadi yang utama. Tambahan daun pandan dan buah bit merah sebagai pewarna alami dan penambah cita rasa. Fams, kue awuk menjadi kue tradisional yang cukup familiar di tanah Sunda dan Betawi. Terbuat dari tepung beras, kue awuk umumnya berbentuk lancip seperti tepung dengan sentuhan gula merah. Berbeda dengan kue awuk sampe ini, terbuat dari singkong, kue awuk sampe warnanya lebih cantik dengan rasa yang manis. Sampe dalam bahasa Sunda artinya singkong. Kue awuk sampe emang cukup populer di tanah Pasundan, fams. Kalau di wilayah lain seperti Jawa Tengah, kue awuk sampe dikenal dengan nama sengkulun singkong. Kalau udah, fams, campur hasil parutan singkong dan kelapa bersama garam serta gula pasir. Selain diparut halus, singkong sebenarnya bisa diserut. Tekstur dan rasanya berbeda, tapi sama-sama enak kok, fams. Sip lah, adonan dasar awuk sampenya tinggal cetak dan masuk ke kukusan aja nih. Proses kukusnya cuma sekitar 10 menit kok. Sambil menunggu, kita bikin lapis merahnya, fams. Yang dipakai parutan buah bit ini nih. Mirip kayak bengkoang, rasa buah bit cenderung hambar. Jadi nggak merusak cita rasa masakan, fams. Kaya dengan segudang nutrisi, buah bit baik buat saraf dan otot kita, serta bagus untuk pencernaan. Fams, awuk sampe seperti kue lapis versi tradisional. Cara buatnya juga bertahap, sesuai dengan lapisan warna. Untuk lapisan terakhir, proses kukusnya sedikit lebih lama nih. Kali ini sekitar 15 menitan, fams. Kalau sudah matang sempurna, yakin deh aroma wangi yang tercium bikin kamu tergoda. Mumpung masih panas, ayolah segera dinikmati. Siapa yang mau? Selain money cake, di sini juga ada kerajinan lucu dan imut, fams. Udah pada tahu dong pastinya. Yap, Waldfeld.
Kerajinan ini asalnya dari Jepang, fams. Umumnya dibentuk menjadi hewan peliharaan seperti anjing, fams. Bikin gemes deh. Selain jadi pajangan, wool felt juga dikreasikan menjadi gantungan kece seperti ini, fams. Keren ya? Nama wool diambil karena dibuat dari bahan wool, fams. Sedangkan felt dari kata felting needle atau jarum khusus berbentuk seperti tongkat. Bagi pemula, bentuk burung sangat cocok dibuat, fams. Cara bikinnya, ambil wool dan bentuk bulatan seperti ini. Tusuk-tusuk sampai wool menjadi padat. Nah, ini dia fungsi jarum feltnya, fams. Makin sering ditusuk, maka wool akan makin kusut dan padat. Unik ya, fams? Nah, untuk mendapatkan bentuk bulat, wool harus ditusuk secara mengeliling. Hati-hati saat menusuknya ya, fams. Jangan sampai tangan yang kena tusuk jarum. Kalau mau aman sih, bisa pakai bantuan busa atau sponge sebagai media menusuknya. Wah, sponsnya udah bulat nih. Sekarang tinggal variasiin aja nih. Beri tambahan mata dan hidungnya. Tara, gantungan kuci yang lucu dan imut udah jadi deh. Fams, harga satu boneka wool felt beragam. Mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah tuh. Biasanya kalau makin mahal harganya, boneka wool feltnya makin besar dan sulit pengerjaannya. Untuk yang udah ahli sih, wool felt ukuran kecil bisa dikerjakan selama 10 menit, fams. Ada juga pajangan tematik seperti anjing, fams. Pengerjaannya bisa menghabiskan waktu sekitar 3 hari. Lama juga ya, fams. Sekarang waktunya jalan-jalan. Kalian udah punya rencana liburan akhir pekan bersama keluarga? Kalau belum, kita kesini aja yuk, fams. Di Food Junction, kita bisa jalan-jalan bersama keluarga untuk icip-icip kuliner tradisional dan mancanegara. Penasaran ada di mana? Datang aja ke daerah Tandes, Kota Surabaya. Tuh, lihat. Di sini banyak banget wahana permainan anak, fams. Mulai dari bebek kayu, mobil kayu, trampolin, dan taman lampion. Spot foto tematik juga menjadi daya tarik pengunjung loh, fams. Seru deh. Saat sore menjelang malam, makin banyak pengunjung yang datang, fams. Sekedar JJS alias jalan-jalan santai atau berburu kuliner, fams. Sebelum jalan-jalan, ada baiknya kita isi amunisi dulu, fams. Biar makin strong. Kita cobain sop buntut dan iga bakarnya warung Ipang. Porsinya gede, bisa dimakan untuk berdua nih. Harganya juga nggak terlalu mahal kok, fans. Sekitar 50 sampai 60 ribuan rupiah per porsi. Pas banget nih kalau mau makan berdua bareng pacar. Yuk, hajar! Rasa iga bakarnya mantul, mantap betul. Tekstur daging yang lembut, bumbu bakar khasnya bikin mulut nggak mau berhenti ngunyah, fams. Kalau soal buntutnya juga juara loh, fams. Wah, wajib coba kalau kesini ya, fams. Oh iya, fams, makan iga dan sop buntut pas banget kalau cuaca lagi sendu seperti sekarang. Bisa menghangatkan badan. Kandungan protein pada daging sapi dipercaya bisa meningkatkan energi tubuh. Selain itu, mengkonsumsi daging sapi secara teratur juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, fams. Kandungan zat besinya berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi gak gampang sakit ya, fams. Udah kenyang, energi juga udah full nih. Saatnya main, fams. Pas banget nih, cuacanya gak terlalu panas. Kita keliling area dengan mobil kayu ya, fams. Sesuai namanya, fams, mobil akan bergerak jalan kalau udah di kayu. Ayo, semangat! Untung tadi udah isi amunisi ya, fams, jadi makin strong kayuhnya. Pada spot indoor dibuat tempat khusus untuk kulineran. Kalau outdoor bisa dibuat wisata keluarga, fams. Di area outdoor juga dilengkapi dengan danau buatan yang dikenal dengan sebutan Lagoon Pond. Adanya danau bikin area wisata beda. Alami banget suasananya. Untuk masuk ke area Food Junction saat ini tidak dikenakan biaya tuh, alias gratis.
Cocok dong kalau sekedar mau refreshing atau jalan santai. Nah, bagi yang ingin naik wahana, biayanya mulai dari 20 sampai 30 ribu rupiah per orang. Cukup terjangkau ya. Sekarang saatnya main trampolin, fams. Permainan ini udah sangat familiar banget ya, fams. Soalnya menyenangkan banget sih. Cara mainnya tinggal melompat setinggi-tingginya aja, fams. Bisa juga bergaya lepas sesuai keinginan. Oh iya, main trampolin ternyata ada aturannya, fams. Berat badannya nggak boleh melebihi 100 kg ya. Bisa main sepuasnya. Melompat dengan trampolin ternyata bisa meningkatkan keseimbangan tubuh dan denyut jantung agar tetap sehat, fams. Bahkan efektif memperkuat otot dan menurunkan berat badan, fams. Wah, hebat ya. Jadi kalau mau kurus, boleh juga nih sering-sering melompat kayak gini. Lompat trampolin cocok untuk segala usia, fams. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kalau udah capek, perut jadi keroncongan lagi nih, fams. Kita cari cemilan aja yuk, fams. Biar program diet kita nggak gagal. Ada makanan apa sih? Kok antri gitu? Oh, ternyata leker mania. Kita ikutan antre aja, fams. Wah, leker yang dijual jenisnya macam-macam. Bikin penasaran aja. Fams, leker berasal dari bahasa Belanda yang artinya enak. Asal-usul kue leker di Indonesia nggak terlalu jelas sih, tapi banyak yang bilang kue leker berasal dari daerah Solo, fams. Cara buatnya juga gampang kok, adonan tinggal dituang pada loyang khusus. Kemudian kasih topping sesuai keinginan. Rasanya kriuk-kriuk, manis dan leker. Hihihi. Wih, lucu banget sih. Kok bisa sih kaktus dihias di dalam botol gitu ya? Kenalin ya, fams, ini terarium kaktus. Terarium adalah media atau wadah dari kaca transparan yang berisi tanaman. Awalnya terarium dibuat untuk metode penelitian tanaman, fams. Pantas ya, kalau terarium ini juga disebut laboratorium biologi mini. Tapi seiring berjalannya waktu, terarium ini dijadikan hiasan rumah. Cocok juga loh dijadikan oleh-oleh dari Kota Batu. Tuh, lihat. Cakep-cakep banget kan hasilnya? Harganya juga lumayan loh, fams. Mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Tergantung jenis dan ukuran botol yang digunakan, fams. Untuk membuat terarium sebenarnya sih mudah aja, fams. Tapi media botolnya yang terbilang agak sulit untuk dicari. Saat ini, botol yang digunakan masih impor dari luar negeri, fams. Alasan itulah yang membuat terarium ini menjadi lebih mahal. Botol impor juga memiliki kualitas kacanya yang bagus, bening dan keras, jadi bisa tahan lama. Sebenarnya semua jenis tanaman bisa dibuat menjadi terarium, fams. Tapi kalau mau yang minim perawatan dan awet, pilihlah tanaman kaktus mini, fams. Fams, kaktus termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen karena mampu menyimpan persediaan air di batangnya. Gak heran deh kalau cuma kaktus yang dapat bertahan di gurun pasir yang gersang. Hehehe. Untuk membuat terarium, kita siapkan dulu media kaca, kaktus mini, pupuk, batu, kerikil, dan pasir berwarna untuk mempercantik tampilannya. Meski cuma untuk pajangan, terarium juga tetap harus menggunakan pupuk ya, fams. Pupuk berfungsi untuk menjaga asupan unsur hara kaktus agar tetap tercukupi nutrisinya. Kita masukkan dulu batunya pada lapisan pertama, agar lapisan pupuk tidak terlihat dari bawah kaca, fams. Tambahkan pupuk, baru deh kita masukkan kaktus yang diinginkan. Susun kaktusnya ya, fams, supaya dapat bentuk makin indah. Tinggal hias dengan pasir dan kerikil warna-warni, fams. Terariumnya sudah jadi, fams. Duh, anet kan? Apalagi kalau hasil karya sendiri ya, fams. Pastinya jadi sayang sama terariumnya. Untuk menjaga agar tanaman dalam terarium tetap hidup, wajib ganti pupuk dan jemur di bawah sinar matahari setiap 3 minggu sekali, fams. Oh iya, fams, ternyata kaktus ini adalah salah satu tanaman yang berfungsi sebagai anti radiasi dan polutan. Pantas ya kalau bisa dijadikan pajangan di rumah. Ketika malam hari, kaktus juga dipercaya bisa menyerap karbon dioksida untuk fotosintesis. Kemudian bisa menghasilkan oksigen. Nggak cuma itu, bakteri di udara juga bisa diserap baik loh oleh kaktus, fams.
Kaktus juga dapat menyerap dan menetralkan gelombang elektromagnetik dan radiasi yang membahayakan tubuh. Cocok banget ya untuk era modern sekarang. Selesai sudah episode hari ini. Gimana, lengkap banget kan? Dari warung legendaris, ke makanan yang unik, sampai ke wisata sejarah, sekaligus mengenal tarian khas di Sumedang. Seru dan bermanfaat kan, Pems? Makanya tonton terus Ragam Indonesia ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!